Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kemarin kita telah belajar tentang sumber daya alam serta contohnya, juga beserta jenis dan sifatnya. Sekarang kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Sebelum kita mulai, yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk kita mulai yuk pelajarannya. Sekarang kita belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Apa sih pemanfaatan sumber daya alam itu? Bagi manusia, sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber alam hayati dan non-hayati. Pertama, kita akan belajar tentang sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati dibagi menjadi dua, yaitu nabati dan juga hewani. Nabati dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu tumbuhan, pertanian, dan juga perkebunan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang berlimpah keberadaannya dan beragam. Tumbuhan sendiri mampu menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Tumbuhan memiliki manfaat bagi manusia seperti untuk bahan makanan, contohnya padi, jagung, gandum, dan tebu. Untuk bangunan seperti kayu jati dan kayu mahoni. Dan juga tumbuhan berfungsi untuk bahan bakar seperti kelapa sawit. Kelompok kedua yaitu pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraria, di mana hasil pertaniannya mampu dijual ke luar negeri atau ekspor. Biasanya hasil pertaniannya itu seperti padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Kelompok ketiga yaitu perkebunan. Sama seperti pertanian, perkebunan beragam macamnya. Hasil perkebunan juga mampu dijual ke luar negeri, seperti karet, kelapa, tembakau, kapas, kopi, dan juga teh. Sumber daya alam hayati kedua yaitu hewani. Sumber daya alam hewani berasal dari hewan yang dibudidayakan maupun hewan liar. Pemanfaatannya yaitu membantu pekerjaan berat manusia seperti kerbau untuk membajak dan kuda untuk alat transportasi. Selain itu juga bermanfaat sebagai sumber bahan pangan seperti sapi, ayam, kambing, perikanan laut dan juga perikanan darat. Selanjutnya yang kita bahas yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati merupakan semua benda mati yang berada di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam non-hayati dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu air, udara, hasil tambang, dan juga tanah. Pertama yang kita bahas adalah air. Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Bumi didominasi wilayah perairan, 97%-nya yaitu air laut dan hanya 3% wilayah air darat. Manfaat dari air sendiri yaitu untuk mencuci, untuk minum, untuk memasak, dan juga sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang kedua yaitu angin. Angin memiliki fungsi yaitu membantu dalam penyerbukan tanaman dan juga sebagai sumber energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh angin jauh lebih bersih dari pembuangan yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil lainnya. Belanda menjadi negara yang telah memanfaatkan angin sebagai sumber utama energi listrik. Yang ketiga yaitu hasil tambang. Hasil tambang memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai bahan dasar bangunan seperti aspal, sebagai bahan bakar kendaraan seperti solar, sumber energi seperti batu bara dan minyak bumi, dan juga sebagai perhiasan seperti emas dan berlian. Pembahasan terakhir yaitu tanah. Tanah merupakan sumber daya alam non-hayati yang penting dalam menunjang pertumbuhan manusia dan memiliki fungsi sebagai 1. Pembangunan rumah tinggal dan bangunan lainnya, 2. Tempat menyerap dan menyimpan air hujan, dan yang ketiga tempat tumbuhnya segala jenis tanaman. Nah, itulah pembahasan kita tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jangan lupa ya diisi worksheetnya, ada 2 halaman. Nah, itu tadi tentang pemanfaatan sumber daya alam. Habis ini jangan lupa ya diisi worksheetnya. Sebelum kita akhiri pelajarannya, yuk kita baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin.
Sekian dari Miss Tina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.